Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kausar. Hari ini saya akan berbagi cerita mengenai apa tentang PKMKC dan juga PKMT. Mohon maaf sebelumnya kepada panitia karena tidak bisa memberikan penyajian video berupa PPT ya. Jadi nanti saya akan menggunakan bantuan papan tulis dan juga spidol. Nah, nanti saya akan menyampaikan dalam dua sesi. Yang pertama tentang bagaimana alur pembuatan setiap PKM atau karya, dan selanjutnya tahap istilahnya spesifikasi apa itu PKMT, kemudian apa itu PKMKC, perbedaan di antara keduanya, kemudian kesamaannya di mana, dan seterusnya. Oke teman-teman, kita akan coba membahas tentang alur umum atau cara pengerjaan setiap PKM. Bahkan ini juga bisa diterapkan dalam pembuatan karya ataupun bahkan rencana bisnis atau apapun itu. Biasanya saya membaginya ke dalam tiga. Yang pertama adalah tentang gagasan. Gagasan ini yang pertama berisi tentang pengamatan, ada masalah, dan selanjutnya intuisi. Pengamatan artinya setiap kali kita akan membuat atau mencetuskan sebuah karya PKM, maka kita harus gunakan dulu pengamatan ini. Pengamatan ini kita sangat harus peka terhadap lingkungan. Artinya setiap kita melakukan aktivitas, baik itu jalan-jalan ataupun yang lainnya, kita juga perlu istilahnya lebih peka gitu. Di sini aku melihat sebuah peluang, katakan sebuah peluang. Meskipun itu bukan masalah, namun aku bisa membuatnya menjadi sebuah karya seperti itu. Misalkan bagi teman-teman yang suka hobi jalan-jalan ke tempat wisata seperti itu, teman-teman bisa lihat di tempat wisata itu sekiranya apa yang bisa diangkat untuk dijadikan sebuah karya. Meskipun sebenarnya tidak ada masalah di sana, tapi teman-teman menciptakan sendiri masalah itu sehingga nantinya dapat dicetuskan sebuah gagasan atau ide. Nah, misalkan di suatu tempat wisata, di sana terlihat ada banyak pengunjung, namun belum ada penjual satupun yang berkaitan dengan pariwisata itu, maka teman-teman bisa mencetuskan ide untuk membuat semacam kerajinan tangan atau oleh-oleh yang berciri khas pariwisata tersebut, sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan ide dari sana. Nah, jadi pengamatan ini sangat penting. Pengamatan ini jadi setiap teman-teman mendapatkan ide atau gagasan, coba biasakan mencatat bisa melalui buku ataupun memo di HP seperti itu. Selanjutnya yang kedua, gagasan itu muncul dari sebuah masalah. Masalah ini pencarian gagasan yang menurut saya paling mudah. Kenapa? Karena masalah itu pasti harus ada solusi, dan solusi itu pasti harus ada ide. Berbeda dengan pengamatan tadi. Kalau pengamatan kita bisa menganggapnya sebagai masalah ataupun tidak. Namun jika masalah itu sudah pasti. Teman-teman kalau kurang masalah gitu ya, kurang masalah, coba searching aja di Google masalah-masalah terkini tentang Indonesia atau mungkin daerah sekitar teman-teman atau mungkin daerah rumah teman-teman semua. Apa masalahnya pasti ada banyak. Nah, dari masalah ini atau problem ini teman-teman bisa mencetuskan sebuah gagasan atau ide. Misalkan banyak sekali kan saat ini kita mengetahui bahwa bahan bakar seperti bensin, kemudian solar, ada lagi pertalite, pertamax, dan keluaran-keluaran lainnya itu lama-kelamaan pasti akan habis karena bahan dasarnya adalah fosil. Nah, teman-teman dari masalah tersebut mungkin bisa mencetuskan bahan bakar alternatif yang bisa digunakan, atau mungkin masalah-masalah seputar rumah tangga, pembuatan produk-produk yang sekiranya mungkin belum ada di pasaran namun sangat membantu. Nah, yang terakhir ini intuisi. Dalam beberapa kasus saya ketemu sama teman-teman yang sudah pernah lolos PKM gitu. Nah, idenya dari mana? Idenya dari intuisi, lewat begitu saja. Tiba-tiba saya ingin membuat ini, ya udah saya buat ini. Nah, yang terakhir ini intuisi tadi. Intuisi itu sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak kita duga, tahu-tahu muncul begitu saja. Misalkan kita lagi jalan-jalan atau mungkin lagi tiduran, rebahan atau ke kamar mandi atau kemanapun, tiba-tiba saya ingin membuat ini gitu. Nah, itu kan saya bagi dia menjadi dalam intuisi seperti ini. Jadi ada tiga sumber gagasan atau ide yang
biasanya seringkali muncul yang pertama dari pengamatan, selanjutnya dari permasalahan sekitar, dan setelahnya adalah intuisi. Setelah gagasan di sini, kita coba beralih ke perencanaan. Perencanaan ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama kunci dasar atau poin penting, selanjutnya pembentukan tim, dan yang terakhir adalah gambaran seadanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kunci dasar atau poin ini, kita sebelum melaksanakan atau membuat karya PKM pasti harus dulu melakukan perencanaan. Oke, misalkan saya membuat di sini teman-teman ya, PKMT itu seperti itu kan, PKMT atau KC, PKM KC. Nah, saya sebelum melakukan eksekusi, saya harus merencanakan poin penting atau ide dasarnya bagaimana, ide dasarnya seperti apa kan. Ide dasarnya seperti apa? Saya ingin buat, katakanlah kita ingin membuat sebuah alat atau sistem bagi anak-anak TI mungkin ya, anak-anak informatika atau anak-anak pendidikan teknologi informasi atau fisika dan lain sebagainya, ingin membuat sebuah alat atau alat bantu teknologi gitu untuk manusia gitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, atau ingin membuat sebuah sistem, itu terserah ya, kembali lagi ke teman-teman. Misalkan ide dasarnya apa? Oh, aku ingin membuat katakanlah mesin gitu ya. Saya ini membuat gambar yang saya bisa ya teman-teman. Mesin. Nah, kita ingin membuat mesin, maka sebelum kita melakukan gagasan tadi, kita harus setidaknya punya lah perencanaan. Oh, nanti mesin ini butuh ini, kemudian mesin ini butuh ini, kira-kira budgetnya berapa, kemudian mesin ini efektif atau tidak. Nah, setidaknya kita harus punya kunci dasar ini ya. Selanjutnya, nanti ketika aku ingin membuat sebuah karya, permasalahan yang mungkin saja akan aku hadapi itu seperti apa. Misalkan mencari bahan mesinnya, kemudian cara penggunaannya, kemudian fungsinya untuk apa. Nah, kita harus tahu sebelum melangkah ke pembuatan. Tidak harus lengkap atau utuh, tapi kita harus setidaknya punya poin pentingnya ini loh. Kalau misalkan dalam sebuah karya, saya kembali ke karya sastra gitu ya. Nah, karya sastra misalkan ada judul dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita kembali lagi ke karya ilmiah, contoh sederhananya adalah skripsi. Di skripsi itu kan kita pasti poin-poinnya dulu yang ditulis. Itu kalau versi saya ya. Versi saya menuliskan misalkan poin skripsi yang pertama harus saya cari adalah di latar belakang. Nah, latar belakang nanti saya ingin isi apa, ada poin-poin penting dari masalah, kemudian dan lain sebagainya, seperti itu kan. Kita harus punya ini kunci dasar ini poin, sehingga nanti kalau pas melangkah pasti lebih mudah gitu. Kalau kita sudah melangkah ke eksekusi namun idenya saja belum matang gitu, itu nanti sedikit terkendala teman-teman di sini, nanti susah banget. Kalau kita sudah punya ini kan nggak masalah, oh ini kurang lengkap di bagian ini, nah nanti kita masukkan ke eksekusi. Namun untuk ide dasarnya, ide besarnya, planningnya sendiri harus bisa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pembentukan tim. Pembentukan tim di sini PKM kan harus ketuanya harus sesuai bidangnya, kemudian jumlahnya harus, kalau tidak salah itu 5 ya, sekarang masih 5 orang ya, 3-5 orang dengan berbagai genre atau berbagai macam program studi, dan selanjutnya juga ada lintas semester. Nah, itu harus teman-teman pikirkan, minimal teman-teman udah punya 3 lah, punya 3 orang lah, punya 3 orang. Nah, yang beda, yang sesuai dengan ini. Nah, kita sudah tahu nanti siapa saja yang akan kita buat. Nah, pembagian tugasnya nanti juga, pembagian tugas mungkin nanti akan kita masukkan ke tahap eksekusi. Setidaknya waktu pembentukan tim ini kita udah punya orang-orangnya gitu, orang-orang yang mau melakukan kerja keras gitu, seperti itu teman-teman. Nah, setelahnya kita juga perlu nanti di sini sudah menentukan dulu dosen pembimbing. Nah, dosping atau ya dosping atau dospem atau namanya apa lupa saya di PKM itu, kalau di skripsi karena baru saja menyelesaikan jadi ingatnya dosping gitu. Nah di sini dosping ini perannya sangat besar. Saya sudah membuat sekitar 9 karya PKM dan 3 atau 4 kalau nggak salah. Di antaranya itu diketuai oleh saya dan
mungkin saja ketemu dosbing yang kurang cocok gitu ya, kurang cocok dalam artian mungkin kurang klop gitu aja ya. Nah, saat saya ketemu yang namanya Bu Maria Ulfa itu, teman-teman dari biologi pasti tahu ya siapa Bu Maria Ulfa. Nah, itu baru saya paham apa itu ilmiah, kemudian apa itu PKM itu ya dari Bu Ulfa semua. Awalnya saya menganggap bahwa ilmiah itu membosankan gitu, jadi kita harus berbicara sesuatu yang harus real terjadi. Tapi kemudian Bu Ulfa saya ketemu Bu Ulfa itu menyederhanakan makna ilmiah secara sangat-sangat simpel dipahami. Seperti halnya penelitian, saya kira itu penelitian harus melibatkan orang banyak, kemudian harus ke laboratorium, kemudian harus mengeluarkan dana yang banyak. Ternyata kita melakukan kunjungan ke suatu tempat dan kita mendapatkan data atau informasi itu sudah menjadi sebuah penelitian. Nah, jadi dosbing ini bagi saya sendiri perannya sangat besar teman-teman dalam pembuatan karya PKM ini. Kalau misalkan kita nggak cocok sama dosbingnya kan, kalau skripsi itu kan pasti akan molor. Nah, di sini pun juga ketika kita menemukan dosbing yang sekiranya kurang cocok dalam pembuatan PKM kita, nanti kedepannya pasti akan serba ewuh gitu. Nah, jadi ya sebisa mungkin temukanlah dosbing yang cocok gitu ya. Kalau misalkan memang sudah ditentukan oleh prodi ya kita coba melakukan pendekatan. Nah, ini cukup susah gitu, tapi ketika kita sudah klop sama dosbingnya insya Allah lancar gitu. Nah, pembentukan tim ini selanjutnya gambaran seadanya. Jadi setelah kita menemukan kunci dasarnya sendiri, kemudian ada pembentukan tim, selanjutnya adalah gambaran seadanya. Gambaran seadanya artinya apa? Kita sudah punya tulisan-tulisan gitu. Jadi di sini misalkan sudah ada di latar belakang, kita sudah menemukan latar belakang, kita sudah menemukan poin-poinnya yang harus kita harus mencari masalahnya, kemudian harus tahu apanya. Nah, tapi coba gambar saja sedikit latar belakangnya, gambar yang seadanya. Artinya nanti mesinnya berapa gitu kan, harus tahu minimal rincian dasarnya saja, rincian dasar dari ide kita semua. Nah, setelah gagasan, kemudian perencanaan dari kunci dasar, kita harus punya fondasi dasarnya. Ide kita itu punya di mana sih? Mesin. Jadi kita harus tahu tentang komponen mesinnya. Mesinnya itu apa nantinya kita harus tahu. Kemudian pembentukan tim antara anggota dan juga dosbing atau dosen pembimbing atau pembina atau apapun. Nah, selanjutnya yang di sini adalah gambaran seadanya. Kita sebelum kesini harus tahu dulu minimal aku harus cari latar belakang itu nantinya apa-apa, kemudian bagian idenya nanti apa-apa dan selanjutnya. Meskipun tidak lengkap nggak masalah. Oke. Selanjutnya saya hapus dulu. Nah, kita coba ke sini tahap eksekusi. Nah, tahap eksekusi ini artinya yang pertama adalah pembuatan karya. Pembuatan karya, saya tarik ke sini teman-teman. Saya tarik sini karena ini terbatas tempatnya. Nah, pembuatan karya kita mulai sekarang atau mulai waktu eksekusi adalah pembuatan karya. Jadi kita mulai yang namanya ada pembuatan karya, ada pembagian tugas antara satu dengan dua anggota lainnya. Pembagian tugas, di sini ada pembagian tugas. Selanjutnya kemudian kita tulis mulai mengerjakan hal teknis seperti mengisi dari judulnya ditentukan, selanjutnya latar belakangnya mulai dikerjakan, selanjutnya rincian seperti pendanaan atau dan lain sebagainya kita mulai lengkapi di sini dan sebagainya kita mulai isi di sini. Nah, selanjutnya adalah observasi mendalam. Artinya apa? Observasi mendalam ketika kita tadi waktu tahap perencanaan ada beberapa poin yang mungkin belum sempat kita temukan atau dapatkan gitu, kita bisa melakukan observasi mendalam. Ketika kita kembali lagi ke bagian belakang tadi waktu di sini, misalkan kita kembali ke masalah mesin. Mesin ini harganya sekian, itu kan berdasarkan prediksi atau mungkin pengamatan melalui Google gitu ya, atau sumber lainnya. Nah, kita langsung datang saja ke misalkan peralatan mesin untuk benar-benar mengetahui gambaran atau rincian harga secara valid gitu.
Jadi kita datang misalkan ke pasar atau ke tempat-tempat yang sekiranya ide kita itu butuh lagi kelengkapan datanya masih kurang. Misalkan seperti saya berbagi cerita dulu waktu PKMT itu kan saya diminta Bulva untuk langsung datang ke namanya Desa Mulyoharjo Jepara itu untuk benar-benar mengambil data sesuai kondisi lapangan, karena awalnya saya kan bagian tugas waktu pengumpulan data itu hanya mencari lewat Google dan juga YouTube. Nah itu kan tidak valid, sehingga saya harus datang langsung ke Jepara, ke Mulyoharjo itu untuk mendapatkan data berapa banyak pengrajinnya, kemudian limbahnya seperti apa dan sebagainya, sehingga saya bisa menceritakan lengkap di bagian proposal. Jadi observasi mendalam itu artinya seperti itu teman-teman, datang untuk mendapatkan informasi. Nah ini pelengkapan adalah pelengkapan, artinya poin-poin yang tadi ketika kita sudah membuat karya PKM kita pasti ada yang kurang, misalkan bagian gambar atau bagian istilahnya unsur-unsur pendukung, misalkan tadi bagian latar belakang masih ada yang kurang, judulnya perlu lagi sesuatu yang penting dan seterusnya. Dan juga misalkan tanda tangan pengesahan seperti dari dekan atau mungkin dari Kaprodi dan dari rektorat gitu ya. Nah ini harus lengkap, pelengkapannya di situ. Kemudian yang terakhir adalah penyempurnaan. Ya penyempurnaan teman-teman sudah tahu atau fix. Kita fixkan lagi, mungkin ada beberapa poin yang betul-betul perlu disempurnakan lagi sehingga nanti bisa maksimal hasil PKM-nya. Oke. Teman-teman, setelah kita tadi sharing tentang bagaimana alur pemikiran saya tentang bagaimana pembuatan sebuah PKM, selanjutnya kita akan membahas lebih detail atau lebih rinci mengenai tentang PKMT dan juga KC. Nah, di sini saya sudah tuliskan beberapa poin penting yang mungkin sering menjadi pertanyaan teman-teman. Apa sih KC, apa sih T, bedanya di mana, kesamaannya seperti apa? Nah, karena apa? Penentuan sebuah skim PKM itu cukup urgent atau cukup penting, krusial sekali. Bagaimana banyak kasus di mana teman-teman mahasiswa itu sudah punya ide, punya gagasan, tapi ketika sudah jadi mereka bingung ini maksudnya PKMT atau KC gitu, atau MM atau yang lainnya. Karena apa? Salah sedikit dalam penentuan skim PKM, maka bisa jadi reviewer akan menganggap salah total gitu, nilainya banyak kurangnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita bahas dulu tentang KC dan T di sini. Di sini ada KC atau Karsa Cipta, di sini juga ada T teknologi. Keduanya hampir serupa, sama, tapi bedanya di beberapa poin. Kalau kita dengar kata teknologi itu seringkali pikiran kita langsung melayang ke teknologi masa depan seperti kantong Doraemon seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena mindset kita itu seringkali mendengar bahwa teknologi itu sesuatu yang canggih, wah keren dan sulit dijangkau. Padahal sejatinya, sepengetahuan saya, yang dimaksud dengan teknologi itu adalah sesuatu alat yang atau sistem gitu yang mampu menjawab pertanyaan atau permasalahan di masyarakat gitu, atau alat bantu yang bisa meringankan pekerjaan manusia. Jadi gak harus yang keren banget gitu. Nah, oke, poin pertama adalah bentuk karya atau gagasan. PKMKC ini adalah sistem prototype, produk dan lain-lain. Nah, PKMT ini sama, jadi nggak harus selamanya kita itu produknya kelihatan gitu, seperti bolpen ini atau spidol ini kan kelihatan. Nah, nggak harus. KC sama T itu bisa jadi hanya sebatas rancangan, bisa jadi software seperti itu atau desain grafis. Nah, nanti diterapkan baik kalau di KC ataupun DT seperti apa, tapi intinya tidak harus selalu berbentuk produk nyata gitu ya. Bisa produk digital atau bahkan hanya sebatas produk kayak mind mapping tapi lebih kompleks gitu ya. Intinya nggak harus nyata, hanya desain, yang penting produknya ada gitu aja. Selanjutnya PKMKC, PKMT itu poinnya adalah untuk siapa, who is, untuk siapa kan. Nah, kalau PKMKC itu karyanya tidak digunakan atau tidak diperuntukkan untuk siapapun. Artinya setelah kita buat karya ya sudah, karyanya mau dijual, mau
pajang dimanapun ya terserah, nggak masalah. Jadi nggak ada tuntutan dari reviewer untuk pemanfaatan KC-nya seperti apa, nggak harus ada pemanfaatan ke depannya. Artinya saya tulis sendiri di sini adalah untuk diri sendiri gitu. Nah, berbeda dengan PKMT. Kalau PKMT itu kita setelah buat produk harus diterapkan ke dalam masyarakat. Masyarakat atau disebut mitra itu pun harus produktif. Mitra produktif artinya mitra yang punya pekerjaan tertentu, misalkan petani atau guru atau mungkin nelayan, pengrajin dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya di sini. Kalau ini setelah buat karya nggak diapa-apain, kalau di sini harus diterapkan ke dalam masyarakat atau mitra yang produktif. Nah, selanjutnya adalah untuk apa karya KC itu hanya untuk setelah kita buat karya itu karena landasan dasarnya adalah kesenangan atau keingintahuan membuat sebuah produk tertentu sehingga timbullah rasa ingin tahu, rasa saintisnya muncul, jadi ingin menciptakan sesuatu itu hanya sebatas seperti itu. Tapi kalau PKMT itu produk kita harus diutamakan untuk meningkatkan profit mitra. Jadi ketika kita membuat alat secanggih apapun, sebagus apapun, tapi kalau tidak istilahnya apa ya, berkesinambungan atau tidak klop lah sama mitranya, percuma kan. Artinya produk kita itu ya produk yang tidak termanfaatkan pada tempatnya gitu. Misalkan spidol ini fungsinya untuk menulis lah. Kalau kita tidak tahu fungsi spidol ini, percuma kita membuat spidol ini kan. Jadi kita harus analisis dari mitra kita. Mitra kita itu di sini butuh apa? Kalau mitra kita butuh spidol ya kita buatkan spidol. Kalau mereka butuhnya katakanlah papan tulis tapi kita kasih spidol kan ya kurang tepat gitu. Jadi nah ini mitra itu sangat penting ya, menganalisa mitra. Nah selanjutnya di sini ada juga sistematika pendanaan dan lain-lain. Nah ini saya sampaikan kenapa, karena ya samalah, mungkin bedanya hanya dua ini yang menurut saya perbedaan spesifik dari KC dan T itu sendiri. Dari penjelasan saya tadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa poin atau hal penting yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan PKM ini adalah yang pertama ide. Nah, ide kita itu tadi harus original, harus unik dan tidak ada duanya gitu. Kalau bisa menjawab pertanyaan misalkan untuk PKMT atau PKMM atau PKM lain yang untuk menyelesaikan solusi, yaitu kita buat ide, dan ide ini yang susah ya. Harus pertama kita mulai dari ide. Nah, selanjutnya adalah tim. Nah, tim ini kita harus solid. Tidak boleh antara tim itu saling menjatuhkan dan ya saling melempar tanggung jawab gitu ya. Meskipun nanti di kegiatannya ada hal-hal seperti itu, tapi ya bisa mungkin kita untuk mengatasinya. Karena di sini kita sudah mulai diajarkan bagaimana cara bekerja sama, karena menyatukan 1, 2, 3 sampai 5 kepala dalam satu otak pikiran yang sama itu kan agak susah kadang. Nah, jadi teman-teman harus mengantisipasi ini sebagai tantangan gitu. Kalau nantinya membuat PKM harus satu sama dan lainnya saling mengerti, saling memahami lah. Ini kelemahannya apa, kurangannya apa, kemudian kelemahan dan kelebihannya apa. Nah, itu harus dijadikan satu gitu. Di sini terutama nggak harus ketua saja yang istilahnya mengkoordinir anggota, tapi juga anggota juga mau dikoordinir oleh ketuanya. Dan yang terakhir adalah menurut saya ini adalah dospen atau dosen pendamping atau dosen dosen pendamping atau dosen pembina gitu ya. Nah, ini harus benar-benar seseorang yang kita percaya, itu kita yakini ya. Artinya beliau punya waktu, punya pengalaman gitu, pernah lah atau setidaknya mau mendampingi kita untuk ya tukar sharing, tukar pengalaman tentang seputar PKM gitu. Jadi ketika ide kemudian timnya bagus tapi kalau dospennya kurang mendukung itu kan kadang agak down, atau sebaliknya mungkin idenya bagus kemudian dospennya bagus tapi timnya kurang solid, itu juga kurang lah. Jadi ya menyatukan tiga komponen ini. Kalau tiga komponen ini bagus ya insya Allah PKM-nya lancar gitu. Nah, jangan pernah berpikir dalam sebuah perlombaan atau turnamen atau kompetisi itu kemenangan atau kekalahan gitu. Jadi kalau misalkan kita kalah menang itu ya hal yang biasa, lolos gak lolos itu hal biasa. Tapi bagaimana cara kita itu mendapatkan ilmu dari sana gitu.
setelah membuat PKM itu, oh saya tahu ini, saya tahu dunia, saya tahu ilmu baru, saya mendapatkan pengalaman baru, teman baru, dan lain sebagainya. Dan saya jamin insya Allah kedepannya pasti pengalaman ikut PKM itu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kita pasti dapat sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Dan yang terakhir dari saya ini, ya kalau dijadikan sesi motivasi gitu, sesi motivasinya adalah bahwa yang pertama, banyak orang selalu berpikir mengatakan berpikirlah sebelum bertindak. Nah, menurut saya kalimat berpikirlah sebelum bertindak itu benar, karena kita harus berpikir sebelum bertindak. Namun pada momen-momen tertentu, momen-momen yang cukup penting gitu, kita nggak harus selamanya harus berpikir dulu. Ketika kita punya ide, kemudian kita mikir sih sampai sana, akhirnya nggak jadi bertindak. Jadi menurut saya kalimat ini ada yang kurang. Jadi ini ya kalau bisa dikatakan moto hidup saya gitu ya. Setelah berjalannya waktu, nah, bertindaklah sebelum berpikir. Nah, di momen-momen tertentu kita juga perlu yang namanya bertindak sebelum berpikir. Kenapa? Karena saat pengerjaan PKM seperti ini, kalau kita kebanyakan berpikir tanpa bertindak, itu juga nggak ada gunanya kan. Dan juga kita ini kan ibaratnya kayak orang jualan itu kan tes pasar. Kita ada produk baru, ada ide baru, kita mau coba, kita mau tulis, kita mau pasarkan barang kita tadi ke pasaran. Itu kan harus dipasarkan dulu, baru kita tahu kelemahannya di mana, evaluasinya seperti apa. Nggak langsung jadi kan, ya harus kan. Jadi kita bertindak dulu, nanti setelah itu baru berpikir langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ya kita harus seimbang gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang banyak atau mungkin kurang lengkap, dan ada tutur kata yang kurang berkenan, terlalu cepat, dan tadi ada gangguan backsound yang tidak terduga gitu ya. Saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.